Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Thorik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang gejala seseorang yang terinfeksi virus. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Yes. Oke, langsung saja masuk ke topik-topik apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian vaksin secara garis besar. Lalu yang kedua ada jenis-jenis vaksin dan vaksin yang beredar di Indonesia. Yang ketiga ada efek samping, yaitu efek samping setelah melakukan vaksinasi. Dan yang terakhir ada manfaat, yaitu manfaat yang didapatkan setelah melakukan vaksinasi. Oke, langsung saja masuk ke topik yang pertama, yaitu adalah pengertian vaksin. Vaksin adalah suatu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membantu membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Perlu digarisbawahi kata membantu membentuk. Jadi di sini ketika kita melakukan vaksinasi, itu terjadi proses pembentukan imun tubuh yang dinamakan imunisasi. Jadi vaksin itu bukan obat ketika kita terserang virus lalu divaksin lalu sembuh, bukan. Tapi vaksin itu membantu untuk merangsang imun tubuh membentuk imunitasnya terhadap suatu penyakit tersebut. Lalu yang kedua adalah vaksin mengandung bakteri, racun atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Jadi memang benar bahwa vaksin itu mengandung bakteri, racun atau virus dari suatu penyakit. Itu adalah memang dibuat seperti itu karena tujuannya adalah mengenalkan sistem imun tubuh manusia dengan jenis virus baru atau virus yang baru seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu adalah jenis-jenis vaksin dan vaksin yang beredar di Indonesia. Yang pertama ada jenis-jenis vaksin. Nah, jenis-jenis vaksin ini dibagi berdasarkan kandungan vaksin tersebut. Yang pertama ada vaksin mati. Vaksin mati ini mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan. Jadi, vaksin itu terbuat dari virus atau bakteri yang dimatikan menggunakan pemanasan atau menggunakan bahan kimia seperti itu. Lalu ada vaksin hidup. Vaksin hidup ini mengandung virus atau bakteri yang dilemahkan. Jadi dia masih hidup namun lemah gitu dan memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa menginfeksi tubuh manusia. Meskipun memang terdengarnya itu agak serem gitu kan, vaksin hidup yaitu bakteri yang dilemahkan dan memiliki kemungkinan untuk menginfeksi, namun itu kemungkinan sangat kecil karena ya sudah diuji sebelum disebarkan ke masyarakat seperti itu. Lalu yang ketiga adalah vaksin toksoid. Vaksin toksoid ini terbuat dari racun yang dihasilkan oleh suatu bakteri yang sudah dimodifikasi sehingga tidak akan menyerang tubuh manusia, tidak akan berbahaya bagi tubuh manusia gitu. Nah, kan ada beberapa jenis bakteri yang menghasilkan racun. Nah, racun itu akan dibuat menjadi tidak berbahaya sehingga tubuh dapat membentuk imunitas terhadap racun tersebut. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah vaksin biosintetik. Vaksin biosintetik ini terbuat dari virus yang direkayasa atau dimodifikasi sehingga memiliki antigen dari virus tertentu. Jadi misalkan ada virus A dan B. Virus A ini virus yang tidak berbahaya dan virus B ini adalah virus yang berbahaya. Nah, virus A dimasukkan antigen dari virus B. Sehingga virus A memiliki struktur yang sama seperti virus B. Nah, virus A inilah yang akan menjadi vaksin. Ini dia yang disebut vaksin biosintetik. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita akan membahas tentang vaksin yang beredar di Indonesia. Di sini ada 7, yaitu ada Sinopharm, AstraZeneca yang biasa disebut Astra, lalu ada Pfizer-BioNTech, lalu ada Moderna, yang kelima ada Novavax, yang keenam ada Merah Putih Bio Farma, dan yang terakhir ada Sinovac. Di sini saya akan membahas 2 vaksin saja yang bisa dibilang itu paling banyak beredar di Indonesia. Ini sebagai acuan saja,
bukannya untuk membandingkan, oh ini yang lebih baik, ini yang lebih baik. Bukan, ini cuma sebagai acuan saja untuk melihat perbedaan dari vaksin satu dan vaksin lainnya itu seperti apa. Oke, yang pertama yang akan kita jadikan acuan adalah AstraZeneca atau biasa disebut Astra dan juga Sinovac. Yang pertama, AstraZeneca mengandung virus yang tidak aktif. Virus yang tidak aktif berarti vaksin Astra ini adalah vaksin mati. Lalu yang Sinovac mengandung modifikasi adenovirus simpanse. Modifikasi adenovirus simpanse berarti vaksin Sinovac ini adalah vaksin biosintetik. Lalu yang kedua, jarak antara dosis 1 dan 2. Kalau vaksin Astra memiliki jarak 8 hingga 12 minggu atau itu bisa dibilang 2 hingga 3 bulan. Nah, kalau yang vaksin Sinovac hanya 2 hingga 4 minggu. Jadi sekitar 1 bulanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat mana yang lebih baik, menurut saya ini sama aja karena tujuan dari vaksin itu sebenarnya sama, itu nanti akan saya bahas nanti. Yang menjadi yang menjadi perbedaannya adalah kondisi dari tubuh orang yang menerima vaksin. Seperti itu. Itu nanti akan saya jelaskan di topik selanjutnya. Oke, kita lanjut ke topik yang selanjutnya yaitu adalah efek samping. Nah, efek samping setelah melakukan vaksinasi. Efek samping vaksin. Ya, efek samping yang umum terjadi di banyak orang gitu. Ada 5 yaitu rasa lelah, diare, nyeri otot, demam, dan sakit kepala. Jadi ketika kita melakukan vaksin dan kita mengalami gejala-gejala tersebut, itu adalah hal yang sangat normal karena memang tubuh kita akan bereaksi terhadap suatu bisa dibilang zat atau benda asing yang sebelumnya belum pernah ada di dalam tubuh. Jadi ya reaksi tubuh kita seperti itu dan menghasilkan gejala-gejala seperti yang tampil di situ. Lalu ada lagi efek samping yang berat yang dibilang ini parah gitu. Yang pertama ada peradangan di sekitar sumsum tulang belakang, yang kedua ada anemia hemolitik, dan yang ketiga adalah demam tinggi. Nah, kenapa kok bisa terjadi efek samping berat? Bisa jadi orang yang menerima vaksin tersebut memiliki penyakit bawaan, sehingga penyakit bawaan tersebut juga ikut tertrigger untuk menjadi sakit gitu. Ya intinya seperti itu. Nah jadi ketika vaksin kan kita akan ditanyai ada penyakit apa atau misalkan demam atau sudah sarapan. Nah, itu harus dijawab dengan jujur karena nanti akan berdampak dengan efek samping setelah melakukan vaksin. Seperti itu. Atau memiliki penyakit bawaan dan lain-lain. Nah, gitu. Pokoknya ketika kita ditanyai oleh petugas yang melakukan vaksin, kita jawab aja dengan jujur. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah manfaat vaksin. Manfaat yang didapatkan setelah melakukan vaksinasi. Nah, tentu saja manfaat yang didapatkan setelah melakukan vaksinasi adalah membentuk imun tubuh terhadap virus yang kemungkinan dapat menyerang tubuh di kemudian hari. Jadi misalkan setelah kita melakukan vaksin corona, maka jika di kemudian hari virus tersebut menyerang tubuh kita, kita tidak akan mengalami gejala yang berat, mungkin hanya demam dan flu saja. Seperti itu. Dan vaksin ini dapat bertahan mungkin hingga seumur hidup lah. Tapi memang ya ada vaksin yang dilakukan tiap tahun itu karena biasanya ditemukan jenis varian baru dari virus tersebut gitu. Maka perlu dilakukan vaksinasi ulang. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.